Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat hebat, dimanapun kalian berada. Semoga selalu bahagia, sehat, dan tidak kekurangan satu apapun. Semangat pagi, semangat hebat, semangat terus dan terus. Selamat jumpa dengan saya Nuryanti Budiono atau biasa dipanggil Bunda Yanti. Pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama belajar tentang teknik dasar public speaking seri 1. Baik sahabat hebat semuanya, sebelum kita mulai pelatihan ini, terlebih dahulu saya ingin berbagi tips kepada sahabat hebat semuanya. Apa itu tipsnya? Ayo kita simak bersama-sama ya. 1. Ibaratkan gelas. Diri kita ibaratkan gelas. Kosongkan gelas kita, lalu ikhlaskan hati kita untuk menerima ilmu, baik dari siapapun itu narasumbernya, asalkan bagus ya. Nah, kemudian tips yang kedua adalah apa? Ya betul, berdoa kepada Tuhan agar Allah mengumpulkan ilmu di dada kita. Supaya apa? Supaya ilmunya menjadi manfaat khususnya buat diri kita sendiri dan umumnya buat orang banyak. Baik, itu tadi 2 tips. Semoga bermanfaat. Bunda selalu ingatkan untuk diri kita sendiri utamanya, dan agar kita selalu bisa berbagi kebahagiaan. Yuk, kita langsung menuju ke paparan materi. Baiklah, mari kita bersama-sama belajar bersama untuk paparan rangkaian topik bahasan pelatihan teknik dasar public speaking seri 1, yaitu apa saja? Uraian apa yang dimaksud dengan public speaking? Kemudian uraian mengapa ilmu public speaking itu perlu? Manfaat belajar dan mahir teknik public speaking. Mempelajari teknik public speaking, yaitu apa saja? Terdiri dari mengatasi gugup atau grogi, teknik pernafasan yang bagus, teknik olah vokal. Kemudian selanjutnya adalah teknik persiapan yang matang. Dilanjut, yaitu teknik membuka public speaking. Penguasaan materi. Kemudian yang terakhir adalah teknik penutupan. Ada beberapa definisi dan pengertian public speaking, baik pengertian secara sederhana dari bahasa maupun definisi luas yang dinukil oleh para ahli di bidang komunikasi. Menurut American Heritage Dictionary, bahwa public speaking adalah sebuah aksi, seni, atau sebuah proses penyampaian materi secara efektif di depan para audiens. Menurut William Norwood Burgess, bahwa public speaking adalah sebuah persuasi yang meliputi unsur yaitu rebut perhatian pendengar, usahakan pendengar dapat mempercayai karakter yang Anda miliki, dan kembangkan gagasan materi sesuai dengan persepsi pendengar. Menurut Wikipedia sendiri,
Public speaking merupakan suatu proses berbicara kepada sekelompok orang secara terstruktur dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada banyak orang serta mempengaruhi maupun menghibur audiens atau pendengar. Berdasarkan pengertian dari para ahli di atas, maka kita bisa simpulkan bahwa pengertian public speaking adalah merupakan suatu kegiatan berbicara di muka umum dengan tujuan-tujuan tertentu, baik itu memotivasi, mempengaruhi, menghibur, maupun menyampaikan informasi sehingga pesan atau tujuan sampai kepada audiens dengan baik. Manusia sebagai makhluk sosial, disadari atau tidak disadari, mempunyai kebutuhan dasar berkomunikasi. Baik, itu komunikasi yang dilakukan karena tuntutan kebutuhan profesi maupun komunikasi harian yang dilakukan sebagai masyarakat. Para orang tua perlu berkomunikasi dengan anak-anaknya dan juga sebaliknya. Pemimpin perlu berkomunikasi dengan bawahannya atau sebaliknya. Pengusaha perlu berkomunikasi dengan rekan bisnisnya. Politisi perlu berkomunikasi dengan konstituen dan dengan jajaran eksekutif pemerintahan. Lalu kemudian guru pun perlu berkomunikasi dengan anak didik dan orang tua murid. Dan seterusnya, sehingga semua lapisan masyarakat butuh komunikasi. Manfaat apa yang kita peroleh jika kita mahir dalam teknik public speaking? Menguasai teknik public speaking akan menimbulkan kepercayaan diri. Teknik public speaking yang baik dan menarik akan menimbulkan kesan manfaat lebih terhadap sebuah produk yang dipresentasikan. Teknik public speaking yang bagus akan membuat pesan sampai kepada partner bicara atau kepada audiens dengan jelas dan baik. Selanjutnya, teknik public speaking yang baik akan mampu mempengaruhi lawan bicara atau publik, atau kerap disebut dengan teknik persuasif. Tentu saja manfaat yang lain sangat banyak ya. Mengapa kemudian disebut teknik dasar? Baik, jawabannya adalah yang pertama, bahwa teknik dasar adalah teknik-teknik yang wajib dimiliki oleh para pemula. Sedangkan yang kedua adalah penguasaan teknik dasar atau mahir teknik dasar wajib dimiliki oleh mereka yang ingin meningkatkan skill public speaking secara khusus. Seperti misal, ingin belajar kelanjutan di bidang MC, skill broadcast, excellent presentasi, singgah podium misalkan, dan lain sebagainya. Apakah teknik-teknik dasar tersebut? Mari kita simak bersama-sama ya. Poin yang pertama adalah mengatasi gugup atau grogi. Yang kedua, teknik pernafasan. Kemudian yang ketiga, teknik olah vokal. Selanjutnya, persiapan yang matang. Teknik selanjutnya adalah membuka
public speaking. Lanjut, penguasaan materi. Dan yang terakhir adalah teknik penutupan. Gugup atau grogi sebenarnya adalah bentuk ekspresi rasa takut. Tips mengatasi grogi adalah dengan membangun mindset di kepala kita bahwa kita harus melakukan hal-hal tersebut di bawah ini. Apa itu? Yang pertama adalah berani. Yang kedua adalah antusias. Kemudian yang ketiga adalah melakukan. Jadi harus berani, antusias, dan melakukan. Demikian itu tips sebelum kita masuk kepada teknik mengatasi grogi selanjutnya. Berikut teknik mengatasi grogi atau gugup. Yang pertama, mengatur pola emosi dengan cara berlatih secara terus-menerus mengendalikan emosi. Ingat, berlatih secara terus-menerus mengendalikan emosi. Yang kedua, mempelajari dan menggali informasi terlebih dahulu. Siapa lawan bicara kita atau audiens kita? Dengan cara kita bisa bertanya kepada panitia seandainya itu adalah sebuah acara yang besar. Atau dengan menggali informasi dari orang yang mengundang kita. Teknik selanjutnya adalah mengatur nafas dengan cara menarik nafas panjang berulang kali seperlunya. Saya ulangi, mengatur nafas dengan cara menarik nafas. Menarik nafas panjang berulang kali seperlunya. Dan selanjutnya yang paling utama tentunya adalah membaca doa, memohon kepada Allah ketenangan. Dan di dalam Islam sendiri ada tuntunan doa khusus yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak melakukan public speaking. Kemudian, lakukan teknik di atas sehingga sampai mendapatkan ketenangan hati. Indikasinya, bisa jantung kita tidak lagi berdegup kencang. Mengapa seorang public speaker perlu mempunyai nafas panjang? Pernahkah sahabat hebat semuanya melihat orang yang sedang berbicara di hadapan publik, lalu tiba-tiba dia mengalami ngos-ngosan, seperti kehabisan nafas, begitu ya? Jadi pertanyaan di atas menjawab mengapa kemudian dibutuhkan teknik pernafasan panjang. Supaya ketika kita melakukan dialog panjang, tidak akan terjadi kelelahan atau yang biasa disebut dengan ngos-ngosan. Demikian ya. Teknik pernafasan
Bisa dilakukan dengan cara sering melakukan latihan nafas panjang tentunya. Nafas yang panjang akan sangat mendukung keberhasilan seorang public speaker pada saat melakukan public speaking. Berikut, kita simak bersama-sama ya video tentang salah satu teknik pelatihan olah nafas. Mari kita simak. Sudah disimak ya videonya ya? Silakan sahabat hebat semua dipraktekkan dengan cara seperti contoh video tadi. Atau mungkin bisa juga dengan metode-metode lain yang mungkin sahabat hebat semua bisa ada gitu ya. Olah vokal di dalam public speaking. Teknik selanjutnya adalah teknik olah vokal. Olah vokal di dalam public speaking adalah mengatur ritme vokal yang termasuk dalam teknik olah vokal yaitu gunakan suara asli yang tidak dibuat-buat. Mengapa demikian? Suara yang dibuat-buat akan cenderung tidak konsisten. Selanjutnya adalah memperhatikan intonasi suara atau vokal. Stressing kalimat di mana yang harus ada penekanan intonasi dan di mana yang harus dilembutkan. Selanjutnya adalah kuncinya lagi dan lagi adalah berlatih secara terus-menerus. Teknik persiapan yang matang. Persiapan yang matang menjadi faktor yang sangat penting untuk keberhasilan public speaking. Di antara yang perlu dipersiapkan adalah materi. Materi harus disiapkan sedemikian rupa secara detail. Dipelajari, dihafalkan, diresapi, hingga menyatu ke dalam otak dan jiwa kita. Di dalam istilah komunikasi, sering disebut bicara dengan jiwa. Kemudian selanjutnya, persiapan tempat. Tempat harus benar-benar siap jika public speaking dilakukan di dalam ruangan. Public speaker harus meluangkan waktu untuk melihat kesiapan ruang dan melakukan adaptasi terlebih dahulu dengan ruangan. Saya garis bawahi kembali ya, bahwa seorang public speaker hendaknya atau harus meluangkan waktu beradaptasi dengan ruangan. Itu penting. Selanjutnya, persiapan peralatan pendukung. Seperti misal cek sound, air condition jika ruangnya panas, mic atau speaker dan lain-lain harus berfungsi dengan baik. Jangan sampai mati di tengah presentasi, karena hal tersebut akan mengurangi fokus. Kemudian cek juga peralatan pendukung, misal memerlukan proyektor, flip chart, alat tulis, dan lain-lain. Selanjutnya adalah teknik membuka public speaking.
Narasi pembukaan yang baik dan menarik akan menjadi faktor awal kesuksesan public speaking. Kesan awal pembukaan adalah faktor yang sangat penting. Teknik pembukaan antara lain adalah 1. Salam dan ucapan selamat datang jika bentuknya adalah forum. Yang kedua, dengan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dan apresiasi kepada audiens atau kawan bicara. Teknik selanjutnya bisa menggunakan pantun atau kata-kata mutiara. Selanjutnya adalah gestur atau bahasa tubuh. Bahasa tubuh yang menarik, sopan, disesuaikan dengan materi yang akan disajikan, serta disesuaikan dengan tipe audiens. Selanjutnya adalah pemakaian bahasa yang disesuaikan dengan tema public speaking, serta disesuaikan juga dengan tipe audiens. Teknik yang terakhir yaitu penggunaan jargon atau zel-zel penyemangat yang khas. Mengapa yang khas? Agar selalu diingat. Berikut, marilah kita simak bersama-sama video contoh pembukaan sederhana. Sahabat hebat semuanya, mari kita simak. Hari ini semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah sudah sehat. Sekarang biar lebih semangat, ayo bersama-sama bersama saya kita akan tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Alhamdulillah sudah semangat, sehat. Nah, biar tambah kita bahagia, kita juga ada tipsnya loh. Yuk kita sama-sama tepuk bahagia. Kita bahagia. Saya harap Bapak Ibu di sini selalu mendapatkan kebahagiaan dan juga cinta dari keluarganya. Nah, hari ini tentunya hari yang sangat spesial karena yang sudah ditunggu oleh wali murid sekalian. Kira-kira apa sih yang perlu kita persiapkan untuk kegiatan pelepasan yang akan dilakukan oleh anak saya? Banyak yang bertanya, Bu Iin, gimana pelepasannya? Apakah virtual atau bisa tatap muka? Nah, hari ini pastinya Bapak Ibu wali murid tidak usah khawatir lagi karena nanti akan dijelaskan oleh Ibu Kepala TK TPI Nurul Huda tentang bagaimana kita dapat melaksanakan kegiatan pelepasan. Nah, sebelumnya saya bacakan dulu ya untuk susunan acaranya. Nanti yang pertama ada pembukaan, yang kedua sambutan, sekaligus pengarahan tentang kegiatan pelepasan TK TPI Nurul Huda, yang ketiga tanya jawab, yang keempat penutup. Mari kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan semua kegalauan, kegelisahan Bapak Ibu wali murid tentang pelepasan sudah terjawab. Selanjutnya acara yang kedua yaitu sambutan dan juga pengarahan dari Ibu Kepala TK TPI Nurul Huda kepada Ibu Muslimah Rina Syahadah SPD SPSI. Kami persilahkan.
Penguasaan materi. Penguasaan materi juga tentunya tidak kalah penting. Materi yang sudah dipersiapkan harus benar-benar dipelajari, diresapi, difahami, sehingga menyatu ke dalam otak dan jiwa. Terus dipelajari sehingga menimbulkan kesan public speaker tidak sekedar bicara dengan otaknya, tetapi public speaker bicara dengan jiwa. Atau dengan kata lain adalah penghayatan materi. Hal tersebut menjadi salah satu faktor besar agar pesan yang ingin disampaikan. Teknik penutupan yang meninggalkan kesan atau biasa disebut everlasting closing. Penutupan dibuat seberkesan mungkin. Gunanya agar public speaker selalu dikenal. Di antara teknik penutupan yang berkesan adalah penutupan dengan bersyukur kepada Tuhan. Selanjutnya, berterima kasih kepada audiens atau lawan bicara karena sudah menyediakan waktu dan mengikuti dengan baik. Teknik selanjutnya yaitu berdoa untuk kebaikan bersama. Berdoa agar materi yang disampaikan memberi manfaat. Kemudian adalah penutupan dengan kesimpulan atau conclusion, serta harapan tindak lanjut. Bisa juga penutupan dengan pantun atau kata-kata mutiara. Nah, sahabat hebat dimanapun berada, sekarang Ibu akan memberikan tugas ya, pekerjaan rumah untuk membuat pantun-pantun yang inspiratif dan menarik. Silahkan nanti pantunnya dikirim di box pertanyaan ya. Buat sebanyak mungkin dan semenarik mungkin tentunya. Demikianlah materi pelatihan teknik dasar public speaking seri 1 sudah selesai saya paparkan. Semoga sahabat hebat semuanya mendapat manfaat, mudah diterapkan, dan mudah diterima tentunya. Terima kasih kami ucapkan kepada P4PLB Kemendiknas yang telah memfasilitasi Bunda di sini, dan juga tak lupa tentunya terima kasih untuk sahabat hebat semuanya yang sudah mengikuti pelatihan dari awal hingga akhir. Ada pantun nih dari Bunda nih. Pergi memancing di kala fajar, pulang di siang hari membawa ikan. Siapa saja yang rajin ikhtiar, insya Allah akan sukses di hari kemudian. Sampai jumpa lagi dengan Bunda Yanti di acara Teknik Public Speaking Dasar Seri 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.